Bersama masyarakat penggemar fashion mulai menyadari pentingnya mengenakan produk pakaian yang ramah lingkungan. Ya, tidak hanya mengutamakan penampilan, nilai-nilai keberlanjutan rupanya jadi hal yang juga diperhatikan oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke material ramah lingkungan kian tinggi. Hal ini seiring dengan meningkatnya antusiasme para brand meluncurkan tren sustainable fashion. Hal ini pun membawa kabar baik dengan semakin berkembangnya eksistensi tren sustainable fashion di industri fashion tanah air sebagai sebuah revolusi yang akan menjadikan industri ini lebih berkelanjutan. Sustainable fashion umumnya melalui beberapa tahap produksi tetapi memiliki daya tahan yang lebih baik dan kualitas yang lebih tinggi. Seluruh proses dilakukan secara bertanggung jawab serta ramah lingkungan. Tidak hanya ramah lingkungan, sustainable fashion juga berkomitmen menciptakan praktik kerja yang sehat terhadap pekerjanya. Perubahan iklim rupanya yang memotivasi kalangan industri fashion untuk mengambil tindakan pada tingkat global maupun lokal untuk melihat adanya peluang untuk mendukung pengurangan emisi CO2 di seluruh dunia termasuk Indonesia. Konsep kompensasi karbon melalui pengimbangan membantu untuk mengurangi karbon melalui proyek pendanaan iklim yang telah terverifikasi. Bagaimanakah peluang mulai sadarnya masyarakat akan industri fashion ramah lingkungan didasari oleh pelaku industri kreatif? Apa saja strategi yang dilakukan? Simak ulasannya hanya di segmen Create Up. Berbagai sumber, High-Deck Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, gali cuan dari industri kreatif berkelanjutan. Kita ngobrol-ngobrol santai di pagi ini yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Merdi Sihombing, CEO and Founder Eco Fashion Indonesia. Selamat pagi Mas Merdi. Selamat pagi. Ya, dengan Fajar dan Mangi di studio. Mas Merdi, terima kasih banyak sudah bergabung di Power Breakfast pagi ini. Terima kasih juga. Mas Merdi, terkait dengan industri kreatif berkelanjutan nih, terutama dari industri fashion. Mas Merdi melihatnya seperti apa sih, terutama perkembangannya sejauh ini terkait industri fashion atau industri kreatif berkelanjutan? Nah, kalau kita mesti lihat dulu dari apa itu ya fashion ya. Ya, secara sederhana fashion itu adalah penampilan yang meliputi aksesori, tas, sepatu, tata rias, gaya rambut, dan yang paling utama adalah pakaian. Nah, kita tarik ke sustainable fashion. Adalah praktik dalam fashion yang mengedepankan nilai-nilai dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya nilai-nilai itu lingkungan dan kemanusiaan. Karena bumi ini kita lihat banyak yang sekitar kita banyak terkena imbas seperti banjir. Kemudian di daerah Pantura itu ada beberapa daerah yang terendam. Nah, akhirnya orang banyak kesadaran untuk bicara tentang sustainable fashion. Dan peluangnya saat ini khususnya di negara kita itu cukup menjanjikan. Karena yaitu kembali lagi kesadaran untuk menjaga lingkungan dan sosial. Sosialnya itu adalah budaya kita. Nah, tren-tren untuk cinta menggunakan produk-produk warisan budaya seperti kain tenun, batik, anyam-anyaman, dan jewelry yang dari warisan budaya itu sekarang ini sangat tinggi dan bisnisnya itu sangat menjanjikan sekali. Di mana-mana orang lagi, aku cinta dengan budaya. Karena ketika 3 tahun yang lalu saya ada di Sustainable London Fashion Week, dan pada saat bersamaan di Sentra Saint Martin Sustainable Fashion Forum menyatakan bahwasanya sustainable fashion is a culture. Jadi sustainable fashion adalah budaya. Dan bahagialah kita ketika kita sebagai bangsa Indonesia yang begitu kaya budayanya, budaya itu harus tetap dijaga berkelanjutan untuk sebuah bisnis yang berkelanjutan bagi para pengrajinnya. Seperti itu. Tapi sejauh ini untuk marketnya sendiri di Eco Fashion seperti apa, Mas? Kalau untuk Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini cukup lumayan ya. Jadi kesadaran untuk menggunakan produk-produk yang bisa bercerita dan kemudian di dalamnya itu banyak banget tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu cukup signifikan, terutama dari generasi-generasi yang baru ya, generasi Gen Z. Jadi Gen Z itu mereka tuh sangat peduli banget
berbeda dibanding dengan generasi milenial. Jadi cukup banget, cukup potensial bisnisnya. Oke, jadi cukup potensial, ada nilai bisnisnya di sana. Tapi jika kita lihat lagi, Mas Merdi, apa sih sebetulnya membuat masyarakat atau tadi generasi Gen Z atau milenial semakin sadar untuk menggunakan produk fashion berkelanjutan? Ya, karena mereka juga turut merasa mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan sosialnya gitu. Terutama kalau kita bicara tentang sustainable fashion, kekuatan sustainable fashion Indonesia adalah produk-produk budaya. Seperti kain-kain, kemudian anyam-anyam tadi yang saya bilang, kemudian jewelry, dan masih banyak lagi. Nah, saatnya kan sekarang orang, wah saya bangga ketika dia memakai produk-produk kain tenun yang menggunakan organic fiber dan organic dyeing ya. Dan mereka bangga banget. Terus sebuah cerita ketika mereka pergi mereka traveling, dan mereka mendapatkan itu dengan effort yang luar biasa dan melihat pemandangan dan juga manusia-manusia yang ada di di objek turisme tersebut yang masih tetap menjaga warisan budaya yaitu kain tenun ataupun batik atau whatever yang sejenisnya. Dan ini adalah sustainable fashion Indonesia. Ya, ini kekuatannya karena ketika saya diundang untuk mempresentasikan karya-karya saya di event-event sustainable fashion atau eco fashion atau ethical fashion di tataran global, statement dari teman-teman sustainable fashion yang ada di global, mereka menyatakan kekuatan sustainable fashion Indonesia itu adalah budaya kamu gitu, budaya kamu, karena mereka melihat setiap saya show itu selalu dengan selalu dengan sesuatu yang baru dan itu ditunggu-tunggu sama mereka dan mereka melihatnya amazing banget dan saingan kita itu hanya cuman sedikit segelintir yaitu India. Cuman ya kita mesti harus mengebenahinya lah di supply chains-nya karena itu sangat penting sekali. Jadi ada kepuasan di sana, ada kebanggaan juga ya Mas Merdi ternyata dari para penggunanya juga. Betul, sangat bangga sekali gitu loh. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi produksinya sendiri, ini seberapa banyak dan seberapa menarik sih fashion berkelanjutan ini, Mas Merdi? Saya rasa sangat menarik sekali karena kita jadi mengetahui seperti apa problem supply chain-nya. Karena kalau kita bicara, ini saya bicara yang saya tekunin yaitu mengangkat produk-produk budaya ya. Jadi saya bisa tahu bahwasanya bahan baku itu yang kita punya itu semua itu impor. Jadi ini adalah ada sebuah peluang untuk kita juga bisa berinvestasi untuk pengadaan bahan baku seperti kita menanam serat-serat alam di Indonesia seperti serat senar, serat rani, serat nenas dan masih banyak lagi serat yang bisa dijadikan bahan baku ataupun untuk supply chain-nya produk-produk sustainable fashion yang berbasis budaya di Indonesia. Dan kemudian ada peluang bisnis juga untuk membuat industri natural dye bukan hanya untuk produk fashion, tapi juga bisa untuk kosmetik dan makanan. Ini masih banyak sekali peluang-peluangnya. Jadi dari fashion itu bisa ditarik ke sektor-sektor yang lain. Oh, oke. Terkait dengan purun, kenapa kemudian Anda menjadi tertarik untuk mengangkat purun dan potensinya sebetulnya seberapa besar? Oke, saya melihat purun ini adalah sesuatu kekuatan daripada sustainable fashion Indonesia. Karena di dalamnya itu kita bisa mengkaitkan dengan isu-isu kekinian seperti climate change atau perubahan iklim yang sekarang ini lagi memang digaungkan oleh seluruh dunia. Karena ketika kita bicara bumi kita ini cuma satu, tidak ada planet B. Nah, tapi sayangnya kerajinan warisan budaya anyam purun ini sepertinya mengalami stigma. Harganya itu adalah dibanderol dengan harga yang sangat murah sekali dan sangat kurang sekali development terhadap produk-produk sustainable fashion yang berbasis anyaman purun ini. Nah, kemudian dari situ saya pikir wah ini akan menjadi sebuah kekuatan
produk sustainable fashion Indonesia. Karena kita lihat purun ini kan tumbuhnya di lahan gambut. Which is lahan gambut itu kita kan sebagai negara terbesar lahan gambut tropis di dunia. Jadi dan sayangnya lahan gambut itu kan sudah banyak yang beralih fungsi ke hutan industri. Dan jadi saya pikir ini sebuah peluang bisnis, melihat juga kompetitor di anyaman purun ini untuk yang kita upskilling dan kita istilahnya kita naikkan kelas itu sangat sedikit sekali gitu loh. Jadi ini adalah sebuah peluang buat bisnis yang cukup bagus ataupun bisnis berkelanjutan. Oke, jadi purun ini merupakan tanaman liar yang tumbuh di lahan gambut ya. Tapi contoh produk fashion yang di bahan bakunya dari purun ini apa? Contohnya itu sekarang kalau kita lihat di marketplace itu tas-tas yang biasanya digunakan oleh indigenous people yang ada di lahan gambut itu, yaitu tas belanja mereka, kemudian tikar-tikar gitu, tapi masih dalam konteks belum diapa-apain. Kalaupun ada di desain ulang, itu sangat sederhana sekali. Jadi memang masih penuh tantangan untuk digarap lebih gitu loh, untuk menjadi produk Indonesia Sustainable Luxury product. Jadi Indonesia itu harus punya luxury produk Indonesia yang basisnya dari anyam-anyaman yang sangat Indonesia gitu, yaitu adalah purun. Tantangannya seperti itu. Oke, tapi bagaimana produk fashion yang berbahan dasar purun ini dapat menghidupkan roda ekonomi masyarakat sekitar, Mas Merdi? Ya, makanya kita di proyek ini, proyek ini kan kita disupport oleh, kita appointed dari Badan Restorasi Gambut. Sekarang udah Badan Restorasi Gambut Mangrove di eranya Pak Nazir Fuad. Lalu dananya itu dari pajak Norwegia dan di arrange pokoknya sama dengan United Nations melalui UNOPS. Nah, tadi ngomongnya apa sih? Iya, soal pertanyaannya apa? Berbahan menghidupkan roda ekonomi masyarakat ekonomi. dari produk jadi purun yang tadi. kita angkat adalah supply chain-nya. Jadi kita ngebeneri tata kelola rantai pasoknya itu dulu. Rantai pasoknya supaya jangan kehabisan ketika kita ini menjadi sebuah bisnis. Makanya kita melakukan konservasi di 5 hektar di 5 desa. Nah, ketepatan kita kerjanya di 4 desa di Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Barito Kuala dan 2 desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu kemudian kita kita buat rumah purun dan jadi kita dari sini akhirnya kita tahu bahwasanya para pengrajin purun itu harus ada regenerasi. Itu yang paling penting karena selama ini pengrajin purun itu kebanyakan orang-orang tua. Rupanya ternyata karena anak-anak muda yang mereka itu melek teknologi dan mereka itu melihat tonton-tontonan di TV, mereka itu takut kukunya itu rusak. Mereka kan pakai kuku. Ya, kemudian mereka merawat kukunya. Jadi mereka nggak mau mengerjakan pekerjaan anyaman itu. Nah, akhirnya kita berpikir kalau begini, ini bukan hanya supply chain, tapi juga kita berpikir bagaimana mempertahankan budaya leluhur ini supaya sustain. Akhirnya kita membuat satu formula, purun itu jangan dianyam dalam keadaan kering, tapi dalam keadaan basah. Jadi tadi ada regenerasi di sana, kemudian upaya-upaya tentunya masih terus dilanjutkan agar semakin lestari. Mas Merdi, ini masih banyak sebetulnya yang ingin kita gali lebih lanjut terkait industri fashion berkelanjutan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, mohon maaf. Mas Merdi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Power Breakfast di hari ini. Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Terima kasih.